Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Danendra Feruza. Jadi sini saya akan menjelaskan kenapa kita menggunakan ide ini untuk proyek STB kali ini. Nah, dalam perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan saat ini, kebutuhan akan infrastruktur server pribadi untuk menunjang produktivitas semakin meningkat. Namun kendala utama yang sering dihadapi yaitu mahasiswa maupun pengembang mandiri adalah biaya berlangganan server awan atau cloud FPS yang relatif mahal. Nah, oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan mengajukan sebuah solusi efisiensi biaya infrastruktur. Nah, di sini kami akan mengalihfungsikan perangkat STB Android tipe HG680P yang sering dianggap limbah elektronik menjadi sebuah local home server yang andal. Nah, ini tujuannya adalah membangun sistem otomasi yang cerdas, yang hemat energi, namun memiliki kapabilitas komputasi yang mumpuni. Nah, jadi untuk alur visualnya, STB akan disambungkan menggunakan Docker N8N, lalu menyambung dengan Cloudflare Tunnel, dan lalu akan disambungkan ke internet publik. Nah, sistem ini dibangun atas sistem operasi Linux Armbian yang berjalan pada perangkat STB. Tantangan teknis terbesar dalam membangun server di jaringan rumahan adalah ketiadaan alamat IP publik yang statis. Hal ini menyebabkan layanan lokal sulit diakses dari internet luar. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut tanpa mengeluarkan biaya sewa FPS, proyek ini mengimplementasikan teknologi Cloudflare Tunnel. Teknologi ini bekerja dengan menciptakan terowongan enkripsi dari jaringan lokal menuju jaringan global Cloudflare. Hasilnya, aplikasi N8N yang berjalan di STB dapat diakses secara publik dengan aman, menembus batasan Network Address Translation pada router ISP tanpa perlu membuka port yang beresiko. Proses instalasi dimulai dengan teknik yang disebut flashing. Kami menggunakan perangkat lunak Balena Etcher untuk menyalin citra sistem atau disk image Armbian ke dalam kartu microSD. Proses ini tidak sekedar menyalin file, melainkan menulis struktur partisi bootable secara bit by bit. Hal ini memastikan kartu memori dapat dikenali oleh bootloader perangkat keras sebagai media sistem operasi utama saat perangkat dinyalakan. Setelah proses flashing selesai, terdapat satu langkah teknis yang sangat krusial dan spesifik untuk perangkat STB, karena citra Armbian bersifat generik untuk berbagai perangkat single board komputer. Kita perlu mendefinisikan instruksi booting yang spesifik. Kita harus memodifikasi file bootloader. Pada partisi boot, kami mencari file konfigurasi U-boot yang sesuai dengan arsitektur S95X, lalu mengunduh namanya menjadi U-bootX. Modifikasi ini berfungsi sebagai petunjuk arah bagi perangkat keras untuk membuat kernel Linux yang tepat. Tanpa langkah ini, perangkat akan gagal melakukan booting. Setelah kartu microSD dimasukkan ke dalam STB dan perangkat dinyalakan, sistem akan melakukan instalasi awal. Karena sistem ini berjalan secara headless atau tanpa monitor, akses konfigurasi dilakukan melalui jaringan menggunakan protokol SSH atau Secure Shell. Untuk mengaksesnya, kita perlu mengetahui alamat IP perangkat yang didapatkan dari router. Kemudian kita masuk menggunakan kredensial default root. Pada tahap ini, sistem operasi mewajibkan administrator untuk melakukan konfigurasi keamanan dasar, meliputi penggantian sandi root bawaan dengan sandi yang kuat, serta pembuatan akun pengguna standar non-root user untuk keperluan operasional sehari-hari. Segmen ini diakhiri dengan proses validasi sistem. Kami menjalankan perintah pembaruan repositori paket atau package repository update melalui terminal. Respon sistem yang berhasil mengunduh daftar pembaruan menandakan dua hal penting. Yang pertama, driver kartu jaringan atau LAN pada STB telah berfungsi dengan baik. Yang kedua, yaitu server lokal ini telah terhubung ke internet dan siap untuk dipasangi aplikasi tingkat lanjut seperti yang akan kita
bahas pada segmen berikutnya. Setelah sistem operasi dasar Linux Ambient berhasil terinstall, langkah selanjutnya adalah memasang perangkat lunak manajemen server. Lalu mengelola server ini hanya menggunakan baris perintah atau command line interface. Ini juga seringkali menjadi hambatan bagi pengguna yang belum terbiasa dengan lingkungan Linux. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami mengimplementasikan KasaOS. Apa itu KasaOS? KasaOS adalah sebuah lapisan antarmuka grafis atau web user interface yang ringan dan elegan, dirancang untuk mempermudah manajemen ekosistem Docker pribadi dengan KasaOS. Dengan KasaOS ini instalasi dan pengelolaan aplikasi dapat dilakukan secara visual tanpa harus mengetikkan perintah kode yang rumit secara manual. Lalu proses instalasi dimulai dengan mengakses terminal STB melalui protokol SSH. Di sini kami menggunakan script instalasi otomatis yang disediakan oleh pengembang KasaOS. Perintah yang digunakan adalah perintah curl. Perintah ini berfungsi untuk mengunduh script instalasi dari repositori dan langsung mengeksekusinya dalam sistem. Setelah perintah dieksekusi, sistem akan secara otomatis mengunduh paket-paket dependensi yang diperlukan, melakukan konfigurasi environment, dan menyiapkan layanan backend yang dibutuhkan agar KasaOS dapat berjalan. Proses ini memakan waktu beberapa saat tergantung pada kecepatan koneksi internet yang terhubung ke perangkat. Lalu lanjut, setelah proses instalasi di terminal selesai, sistem akan menampilkan alamat IP lokal tempat server berjalan. Langkah selanjutnya adalah beralih ke peramban web atau browser pada laptop yang berada dalam satu jaringan lokal yang sama. Kita cukup memasukkan alamat IP yang tertera pada terminal, lalu ditaruh di alamat browser. Jika instalasi berhasil, kita akan disambut oleh halaman pembukanya KasaOS. Hal ini menandakan bahwa layanan web server pada SSB telah aktif dan siap menerima koneksi masuk. Lalu untuk langkah terakhir dalam segmen ini adalah konfigurasi keamanan awal. Pada saat pertama kali diakses, sistem mewajibkan pengguna untuk membuat akun administrator. Lalu pengguna diminta untuk menentukan username dan password yang sangat kuat. Akun ini nanti berfungsi sebagai kunci akses tunggal atau single sign-on untuk mengelola seluruh aplikasi, file, dan konfigurasi sistem yang ada di dalam server ini. Setelah akun dibuat, kita akan diarahkan langsung ke dashboard utama. Nah, saat ini infrastruktur manajemen server telah siap digunakan. Kita memiliki antarmuka visual yang memudahkan pemantauan sumber daya sistem seperti penggunaan CPU dan RAM secara real time. Lalu dengan selesainya tahap ini, perangkat STB kita telah berevolusi dari sekadar perangkat keras menjadi sebuah home lab server yang siap dipasangi berbagai layanan. Lalu pada bagian selanjutnya kita akan membahas cara mempublikasikan server lokal ini ke internet menggunakan Cloudflare Tunnel. Di KasaOS kita mencari Cloudflare, lalu kita install. Menunggu agak lama installnya. Lalu jika sudah terinstall, kita konekkan Cloudflare-nya, lalu di Docker. Di Cloudflare ini di bagian install run and connector ini ada docker run Cloudflare, ini di copy, lalu kita buka KasaOS nya tadi, biarkan di Cloudflare tunnel web UI, kita enter tunnel connector token tadi yang sudah di copy, lalu kita start. Ini tunnel sudah connect. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi N8N pada KasaOS. Pertama-tama kita buka menu App Store, kemudian kita atur webhook untuk menginstalasi N8N. Atur seperti yang ada pada video. Lalu beri nama webhook URL-nya sesuai dengan kebutuhan atau nama yang diinginkan. Kemudian lakukan instalasi. Tunggu untuk beberapa saat sehingga instalasi N8N selesai. Apabila instalasi sudah selesai, maka N8N akan muncul pada halaman utama. Selanjutnya,
kita buka N8N dan lakukan setup atau login pada N8N. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan Telegram bot ke 8N dan menjadikannya sebagai AI agent. Pertama, kita menambahkan node Telegram trigger untuk menerima pesan yang dikirim oleh pengguna melalui Telegram. Setiap pesan yang masuk akan diproses oleh workflow di N8N, sehingga N8N bertindak sebagai otak dari bot Telegram. Atur seperti yang ada pada video. Selanjutnya, input dari Telegram. Ini kita teruskan ke AI agent yang berfungsi untuk memahami dan menghasilkan respon yang terhubung pada Gemini AI. Kemudian setelah AI memberikan output, N8N mengirimkan kembali respon tersebut ke Telegram menggunakan node Telegram send message. Dengan alur ini, bot Telegram tidak hanya menerima pesan, tapi juga mampu merespon secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan. Nah, berikut adalah alur STB-nya, alur dari aplikasi N8N-nya. Jadi kita mengirim sebuah pesan ke Telegram, lalu akan dieksekusi oleh AI agent. Nah, kita menggunakan AI agent chat model Google Gemini. Kita coba mengirim pesan, misalnya halo. Lalu AI agent akan berpikir dan akan menjawab pesan kita.